Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA 2031. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke bab mengenai fungsi bernilai vektor. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Mari kita mulai dengan pengantar dari fungsi bernilai vektor. Nah, berikut adalah definisi fungsi bernilai vektor. Misalkan D adalah subhimpunan dari R2, fungsi F yang bernilai vektor di Rm dengan daerah definisi D adalah aturan pengaitan setiap elemen X anggota D subhimpunan dari Rn dengan satu dan hanya satu vektor Y anggota Rm yang ditulis Y sama dengan Fx. Oke ya, fungsi vektor ini biasa ditulis Y adalah fx. Mungkin ini penulisannya kurang baik ya. Seharusnya F1, F2 sampai Fm transpose. Tentu saja dalam kaitan ini fungsi kurva, fungsi dari Rn ke R itu adalah termasuk fungsi dari R ke Rn kurva itu adalah termasuk fungsi bernilai vektor. Oke ya. Oke, jadi ini penulisan yang lebih baik. Saya pikir Y-nya sebenarnya fx gitu. X-nya tentu saja adalah x1 sampai xm, xn, oke. Lalu Y1-nya itu adalah F1 dan ini jadi ada M buah komponen dengan variabelnya adalah N buah variabel. Oke ya. Sama seperti pembahasan bab 1 tentang lengkungan, kasus khusus dari fungsi bernilai vektor, fungsi Fi disebut juga fungsi komponen. Pencarian domain diperoleh dari irisan dari domain setiap fungsi komponen ya. Saya pikir ini tidak masalah. Tentukan gambar fungsi berikut menggunakan konsep medan vektor, yaitu fxy-nya dan negatif y, negatif y. Nah, kalau misalkan fungsi f, kalau teman-teman lihat di sini fungsi f, f ini saya kurang baik, f-nya itu seharusnya cetak tebal, f di sini seharusnya cetak tebal karena ini adalah fungsi bernilai vektor. Eh, F ini adalah fungsi fxy yang adalah negatif y, x. Ini adalah fungsi dari R2 ke R2. Fungsi dari R2 ke R2. Artinya kalau saya mau menggambar grafik fungsinya, saya membutuhkan dua buah dimensi untuk domain dan dua dimensi berikutnya untuk range. Sehingga saya harus menggambarnya di empat dimensi. Nah, salah satu cara untuk menggambar fungsi ini, melihat ilustrasi dari fungsi ini, yaitu dengan menggunakan medan vektor. Oke ya, medan vektor sendiri nanti didefinisikan sebagai fungsi, tapi dari Rm ke Rm gitu ya. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu fx y sama dengan negatif y, x gitu ya. Jadi kita intinya adalah saya pengen lihat ini akan menjadi vektor apa gitu ya. Mungkin ini bagusnya sama dengan negatif y x gitu ya. Bagusnya seperti itu atau ini transpose bagusnya. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi F-nya F dari 1,0, F dari titik 1,0, tentu saja ini akan berubah menjadi 1,0, ini menjadi 0,1 gitu ya. Jadi di titik 1,0 dia akan menjadi 0,1. Jadi kalau saya gambarkan dia akan menjadi gitu ya. Jadi menggambar vektor vektor 0,1 gitu ya, vektor 0,1. Gitu kira-kira. Gitu ya. Di gambarnya di mana? Di gambarnya di titik 1,0. Lalu kalau misalnya saya mau mencari F lagi, misalnya di titik 1,1 ya. Di titik 1,1 yang ini, gitu ya. 1,1 dia akan berubah menjadi apa? Min 1,1 gitu ya. Jadi di sini saya gambarkan vektor min 1,1 sehingga dia punya gambarnya seperti ini. Min 1,1. Jadi harus seperti ini ya. Min 1 ke kiri, 1 ke atas. Maka dia akan seperti itu. Oke ya. Dan cara yang sama saya bisa dapatkan F dari misalkan di titik 0,1. 0,1 itu akan menjadi 0,1 min 1,0. Akibatnya di sini harus ke X-nya negatif 1 ke kiri, Y-nya 0. Maka dia akan punya gitu. Gitu ya. Teman-teman bisa coba untuk semua titik gitu. Nanti kira-kira kita gambar. Bentuknya kira-kira seperti ini ya. Nanti kamu coba sendiri deh. Seperti berputar gitu ya.
Dan ini tidak heran karena kamu sudah pernah melihatnya di aljabar linear elementer atau aljabar linear dasar. Oke ya, jadi kamu coba untuk f(x, y) sama dengan x, y ya dengan menggunakan konsep medan vektor itu pemetaan dari R2 ke R2. Caranya bagaimana di setiap titik saya dapatkan vektor apa kalau saya substitusi nilai fungsinya titiknya ke nilai fungsinya, maka itu saya akan gambarkan vektornya di titik yang saya punya gitu ya. Nah, di sini ada definisi apa yang dimaksud dengan medan vektor konservatif. Kalau saya punya f itu dari Rn ke Rm, jika ada fungsi bernilai real phi pada daerah D, sehingga medan vektor nabla phi itu sama dengan f, maka f kita katakan medan vektor konservatif, gitu ya. Nah, di sini buktikan ini medan vektor konservatif, ini bukan medan vektor konservatif. Oh, ini saya coba lihat. Ini sudah saya kerjakan, kita coba lihat saja ya secara cepat. Jadi buktikan f(x, y, x, y) adalah medan vektor konservatif. Artinya saya akan mencari fungsi phi, f-nya itu dari R2 ke R2, maka saya punya phi-nya itu dari R2 ke R, sehingga f-nya itu adalah vektor gradien V. Sehingga artinya apa? Artinya komponen pertamanya harus X, komponen kedua dari gradien, yaitu komponen pertamanya adalah Vx, turunan parsial V terhadap X, di X y adalah X, turunan parsial V terhadap Y itu adalah Y. Oke ya, saya pikir ini tidak masalah. Saya mulai dari yang pertama, diketahui bahwa turunan parsial terhadap X-nya adalah X, maka saya bisa mencari integralnya, sehingga Vx-nya itu adalah setengah X kuadrat ditambah konstan. Tapi sayangnya ini fungsi dua variabel. Akibatnya nanti yang lebih umum adalah ditambah dengan suatu fungsi psi. Suatu fungsi psi dari R ke R. Kenapa? Karena dia masukannya Y, keluarannya adalah skalar. Jadi fungsi dari R ke R. Oke ya. Lalu saya eh, turunkan kedua ruas terhadap Y, sehingga saya punya di kiri adalah V turun terhadap Y. Di kanan setengah X kuadrat diturunkan jadi 0 ditambah dengan V diturunkan ini adalah V aksen. Oke ya. Saya boleh pakai aksen karena ini hanya turunan dari satu variabel saja ya. Secara umum boleh nggak pakai aksen? Kalau dua variabel hati-hati ya, hati-hati kalau dua variabel. Nah, jadi VY-nya itu adalah psi aksen Y. VY-nya kita sudah diketahui dari soal dia adalah Y. Maka psi aksen Y sama dengan Y saya integralkan, maka saya punya setengah Y kuadrat sama dengan konstanta gitu ya. Untuk suatu K anggota real. Untuk suatu K anggota real. Oke ya. Jadi akibatnya V-nya itu adalah setengah X kuadrat ditambah dengan psi. Psinya itu adalah setengah Y kuadrat ditambah K. Ini berarti ada V, V-nya dari R2 ke R, sehingga F-nya itu adalah ini. Akibatnya F-nya itu adalah medan vektor konservatif gitu ya. Saya pikir ini tidak masalah ya. Nah, yang berikutnya dia bukan medan vektor konservatif. Andaikan dia vektor konservatif. Artinya ada V sehingga F-nya itu adalah sebenarnya nabla V. Ini artinya Vx-nya harus turunan. Komponen pertamanya harus negatif Y, komponen keduanya harus X. Jadi turunan terhadap X sama dengan negatif Y, dan turunan terhadap Y sama dengan X. Dari yang pertama, Vx sama dengan minus Y, saya integralkan sehingga saya dapat ini diintegralkan terhadap X, ini akan menjadi negatif XY. Jangan lupa dia bisa punya psi. Kenapa? Karena psi kalau diturunkan terhadap X ini akan berubah menghasilkan 0 ya. Ini untuk suatu psi dari R ke R. Maka lalu saya turunkan terhadap Y, Vy itu sama dengan negatif XY diturunkan terhadap Y sama dengan negatif X, psinya ini akan menjadi psi aksen gitu ya. Ini akan menjadi psi aksen, saya salah. Sehingga saya punya X sama dengan negatif X. Jadi saya punya turunan terhadap Y hasilnya kok X. Jadi hal ini tidak mungkin karena V adalah fungsi dari Y. Akibatnya tidak ada V sehingga ini. Sehingga F bukan medan vektor konservatif gitu ya. Nah, sebenarnya di kadang-kadang ada yang kita pakai juga medan medan skalar. Kalau ada medan vektor, ada medan skalar. Nah, kalau medan skalar itu apa? Medan skalar itu pemetaannya dari Rn ke R ya, pemetaan yang sudah kita pelajari sebelumnya pada bab fungsi dua peubah. Oke ya, saya pikir itu tidak masalah. Nah, selanjutnya penyelidikan medan vektor fungsi ini dapat juga dilakukan dengan menyelidiki hasil transformasi himpunan dari daerah definisinya, gitu ya. Seperti melihat hasil transformasi dari ini. Nah, ini juga bisa sebagai gambaran mengilustrasikan bagaimana fungsi dari R2 ke R2, yaitu lewat
Kalau saya punya kira-kira intinya adalah ini ya. Saya punya nanti misalkan F ini dari X, Y, ini adalah U X, Y, ini V X, Y ya. Ini adalah V X, Y. Oke. V, X, Y. Nah, gitu. Jadi yang saya gambarkan adalah apa? Jadi saya punya dua gambar. Satu untuk domain, satu untuk range-nya gitu ya. Satu untuk range-nya atau kodomanya mungkin ya. Ini U dengan V. Pertanyaannya adalah untuk melihat gambaran ilustrasinya saya selidiki. Kalau saya punya kurva yang seperti ini, nah di sini oleh F saya dipetakan menjadi apa? Apakah menjadi gini? Ya, menjadi apa gitu. Oke ya, tentu saja pemetaan yang seperti ini sudah kamu pelajari dengan baik di aljabar linier elementer atau aljabar linier dasar ya. Karena nanti pada akhirnya garis akan dipetakan menjadi garis ketika kita bicara tentang sesuatu yang linier. Untuk fungsi yang tidak linier, kejadiannya bisa lebih kompleks dari itu ya. Garis itu belum tentu petanya itu adalah garis. Ya. Oke. Nah, jadi pada akhirnya saya menyelidiki keluarga kurva itu nanti petanya itu akan menjadi apa oleh F itu. Nanti saya mendapat gambaran kira-kira F-nya ini itu menyebabkan apa gitu ya yang dilakukan. Nah, ini bisa pakai keluarga garis, bisa pakai keluarga X2 dan MX1 kalau misalkan fungsinya dari F(X1) ya ini mungkin kurang bagus ya. Ini tentu saja yang diinginkan adalah X1, X2 gitu ya sama dengan nah, ini kurang bagus ya tadi penulisannya. Nah, aku sama dengan Y1 fungsi dari X1 dan X2. Y1 fungsi dari X1 dan X2 dan Y2 fungsi dari X1 dan X2. X1 dan X2 gitu. Ini Y2 fungsi dari X1, X2. Jadi di sini jadi di sini seharusnya X1 X2 ini Y1 Y2 ya sama saja ya teman-teman ya nggak masalah. Jadi keluarga garis X1 dan konstan, X2 dan konstan, keluarga garis ini yang miring dengan kemiringan tertentu, lalu keluarga parabola, keluarga lingkaran dan seterusnya ya kamu bisa bisa coba sendiri. Nah, misalkan diberikan medan vektor ini ya, persis sama seperti yang tadi, X1 kuadrat min, belum ya, X1 kuadrat min X2 kuadrat, 2X1 X2. Pertanyaannya selidiki hasil peta transformasi dulu keluarga kurva X1 dan K dan X2 dan konstan gitu ya. Nah, kita coba lihat ya. Misalkan saya punya ini X1 sembilan konstan. Katakanlah K-nya lebih besar dari nol. Kok Pak K-nya lebih besar dari nol? Tunggu sebentar, nanti kamu akan tahu ya. Misalkan sekarang saya punya Y1-nya itu adalah X1 kuadrat min X2 kuadrat. Itu komponen pertama dari fungsi F gitu. Fungsi komponen pertama. Fungsi komponen keduanya itu adalah 2X1 X2 gitu ya. Jadi saya memetakan kira-kira ini oleh F nanti dipetakan menjadi apa gitu ya. Oke. Jadi saya punya oke ya. Jadi saya ambil peta X sama dengan K dulu ya, X sama dengan K. Jadi ketika X1 sama dengan K, maka saya punya apa? Y1-nya sama dengan X1-nya sama dengan K. K kuadrat min X2 kuadrat. Ini peta X1 sama dengan K, K-nya positif gitu ya. Y1 dengan K min X2 kuadrat. Lalu saya punya Y2 sama dengan 2 kali K dikali X2 ya. 2 dikali K dikali X2. Nah, ini bagaimana nih? Ini pasti kurva ya, karena Y1, Y2 ini pemetaan K min X2 kuadrat, komponen keduanya 2K X2. Kamu sudah tahu ini kurva ya, karena dia diparameterisasi oleh parameter X2 gitu ya. Oke. Kurvanya ini seperti apa? Pertanyaannya, apakah saya bisa mencari hubungannya di Y1, Y2 gitu ya. Dalam hal ini, kalau K-nya tidak nol, dalam hal ini saya ambil karena K-nya positif, maka saya bisa tulis X2-nya itu adalah Y2 dibagi dengan 2K. Hati-hati teman-teman, hal ini tidak bisa kamu tuliskan seperti ini kalau K-nya
sama dengan nol ya. Jadi nanti ini akan harus dipecah dua kasus ketika K-nya tidak nol dan ketika K-nya sebenarnya nol. Nah, kamu coba sendiri ya. Saya untuk yang K positif saja, untuk yang K-nya positif. Jadi saya punya Y1 itu sama dengan K kuadrat dikurangi X2-nya berapa? Y2 seperempat K kuadrat gitu ya, karena X2 kuadrat. Y2 kuadrat. Nah, ini adalah apa? Ini adalah, kalau kamu tahu, ini adalah kurva parabola yang terbuka kemana? Y1 sama dengan, Y1 sama dengan negatif seperempat ya ini ya. Jadi dia adalah parabola yang terbuka ke, ke kiri gitu ya. Jadi adalah gitu. Pak, ini lupa ya, oke. Jadi kalau misalkan saya punya yang gampangnya ini ya, Y1 sama dengan negatif Y2 kuadrat. Jadi kan saya lihatnya gimana? Y1-nya ke atas, ini Y2, maka saya punya negatif Y2 kuadrat gitu ya. Gitu ya. Tapi kan yang saya pengen ini adalah Y1 terhadap Y2 gitu. Sehingga nanti kalau saya balik, ini menjadi apa? Ini akan berubah menjadi gini. Gitu ya. Kamu coba-coba sendirilah. Lalu udah gitu Y1-nya ditambahkan dengan K kuadrat. Y1-nya ditambahkan K kuadrat. Jadi, ditambahkan dengan K kuadrat. Jadi saya punya nanti di sini K kuadrat. Ah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi peta yang merah itu dipetakan menjadi ini. Jadi secara umum peta dari garis itu tidak harus kayak garis ya. Kita berbeda dengan aljabar linear elementer atau aljabar linear dasar. Karena ini sudah ya bukan yang linear saja, bukan yang linear lagi. Nah, jadi saya punya seperti itu. Pertanyaannya ini di mana? Kamu bisa cari substitusi gitu ya. Ketika ini apa kejadiannya? Y1 sama dengan 0. Begitu Y1 sama dengan 0, maka saya punya min K kuadrat min K kuadrat dikali min sama K kuadrat 4K kuadrat jadi nanti 2K kuadrat. Oke ya. Coba kamu betul, betul nggak? Ini 2K kuadrat, ini minus 2K kuadrat. Kamu coba ya. Oke, jangan-jangan salah. Jangan-jangan saya salah. Ya, tidak masalah. Nah, jadi udah gitu kamu coba untuk peta dari X2 sama dengan konstan. Dengan cara yang sama gitu ya. Nah, coba cari peta transformasi untuk X2 sama dengan MX1. Kalau saya punya ini nanti. X2 sama dengan MX1. Kayaknya harus dipecah deh kalau M-nya sama dengan 0 dan M-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Kamu coba hasilnya jadi seperti apa peta peta garis hijau itu menjadi apa oleh F gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah peta dari bujur sangkar, peta dari titik 0,0, 0,1, 1,011. Tentu saja saya bisa cari aja peta titiknya, Pak. Peta titiknya. Jadi 0,0 di sini petanya adalah 0,0. Lalu ini kurang bagus, bagusnya 0, 0 ya tapi oke lah nggak masalah ya. Min 1, 0. Nah, jadi merah dipetakan ke merah, ungu dipetakan ke ungu, hijau dipetakan hijau, biru dipetakan ke biru. Jadi kalau saya melihat ini, oh jadi dari ini saya bisa gambarkan dari sini. Mungkin Pak, mungkin gambarnya gini. Dari merah, dari merah ke ungu, lalu ke hijau, lalu dari hijau ke biru, lalu oh gambarnya segitiga mungkin Pak, gitu ya. Kalau kamu cuma berdasarkan peta titik sudutnya saja, peta titik sudutnya, ternyata tidak demikian ya. Kita lihat cara kedua, peta dari sisinya. Nah, pertama kali saya lihat S1. S1 itu adalah X1 sama dengan 0. X1 sebenarnya 0 dan X2-nya adalah suatu parameter T, T-nya jalan dari 0 sampai 1. Saya pikir ini tidak masalah ya. Lalu peta dari S1 saya tulis sebagai S1 aksen gitu ya. S1 itu saya tulis sebagai S1 aksen. Caranya gimana? Tadi kita sudah belajar bahwa sudah didefinisikan bahwa Y1-nya itu adalah X1 kuadrat min X2 kuadrat. Min X2 kuadrat dan Y2-nya adalah 2X1 X2. Maka saya punya nanti petanya. Y1-nya itu menjadi X1-nya 0, ini menjadi 0 min T kuadrat. Jadi dia adalah negatif T kuadrat. Saya pikir ini tidak masalah ya. Y2-nya menjadi 2 dikali X1-nya 0, ini akan berubah menjadi 0. Gitu ya, saya pikir tidak masalah ya. Jadi saya punya
Y1-nya sebenarnya negatif T kuadrat, Y2-nya 0, T-nya jalan dari 0 sampai 1. Maka dia akan berjalan dari 0 sampai -1. Maka pemetaannya ya, petanya adalah S1 aksen, yang adalah seperti di gambar itu ya. Jadi, oh ini Pak, ini menjadi garis. Ya, oke, oke, oke. Yang berikutnya S2 sama dengan, yaitu X2-nya pada ketinggian 1, X1-nya adalah T, T-nya jalan dari 0 1 gitu ya. Peta dari S2 yang adalah S2 aksen, saya substitusi itu akan menjadi T kuadrat minus 1, bawahnya menjadi 2T, T-nya dari 0 sampai 1 gitu ya. Oke, dari sini saya punya T-nya sama dengan Y2 dibagi 2. T-nya dengan Y2 dibagi 2 gitu ya. Saya pikir ini tidak masalah. Maka saya punya Y1 kan tadi katanya sama dengan T kuadrat minus 1. Saya tinggal substitusi saja. Ini menjadi Y2 kuadrat, Y2/2 dikuadratkan -1. Gitu ya. Ini adalah bagian parabola yang terbuka ke kanan. Jadi saya punya itu. Jadi ternyata dia parabola yang seperti itu. Kamu bisa coba sendiri ya. Oke. Jadi nanti kamu coba bagaimana peta dari S3 dan S4. S3-nya yang mana? S3-nya yang ini. S4-nya yang mana? S4-nya yang ini. Kamu coba sendiri ya. Oke. Nah, bagaimana kalau mencari prapetanya? Nah, saya ikutin cara buku aja ya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kamu cari prapeta dari apa? Ini yang saya tulis sebagai S1, S2-nya yang itu, S3-nya yang biru, S4-nya yang hijau. Maka S1 itu Y2 sama dengan 0, S2 itu Y2 sama dengan 1, S3 itu Y1 sama dengan 0, S4 itu Y1 sama dengan 1. Maka saya punya prapetanya itu adalah apa? X1 kali X2 sama dengan 0, artinya X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan 0, dia adalah garis sumbu gitu ya. Eh, Prapeta dari S2 itu X1 kali X2 sama dengan 1, dia adalah hiperbola. Oke, hiperbola ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Ini adalah saya tulis S2. Lalu S3-nya, S3-nya adalah ini X1 kuadrat min X2 kuadrat min 0. Maka X2-nya adalah plus minus dari X1. Gitu ya, maka saya punya garis gitu. Garis X2 sama dengan X1 dan X2 sama dengan negatif X1. Lalu prapeta dari X4 ini adalah hiperbola. Hiperbola yang terbuka ke kanan. Jadi pertanyaannya dia harus ada di antara keempat kurva ini gitu ya. Kalau kamu lihat nanti keempat kurva ini kemungkinan hanya ada di sini atau di sini karena harus diapit di empat kurva itu ya. Nanti kamu bisa cek ini titik apa yang ada di sini. Oh di sini dia terletak di 0,5, 1,5. Kamu cek betul nggak 1,5 dia ada di sini gitu ya. Atau kamu ambil sembarang di sini. Betul nggak nanti prapetanya itu adalah titik benar-benar di sini gitu ya. Kamu coba sendiri gitu ya. Tentu saja kalau pengen benar-benar dapat hasilnya seperti apa, dilakukan seperti cara yang sebelumnya. Oke ya, saya pikir itu saja. Jadi kita sudah berkenalan dengan apa yang dimaksud dengan fungsi bernilai vektor, bagaimana mencari domainnya, bagaimana mencari penyajiannya, bagaimana melihat ilustrasinya, menggunakan medan vektor dan melihat apa hasil transformasi terhadap apa hasil transformasi dari kurva-kurva terhadap F tadi. Ya, oke, saya pikir itu saja. Terima kasih.